Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Lim dengan NIM 231909122200011 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita akan mencari tahu dan mengidentifikasi kata-kata tidak baku yang sering kita gunakan yang ada di sekitar kita. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan Indonesia yang ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku itu sebaliknya. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan seperti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh kata tidak baku yang sering kita temui yaitu yang pertama, kata ini sering kita temui di warung-warung makan, yaitu kata M-I-E. Iya, itu mie. Mie seringkali kita temui dengan menggunakan huruf E. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut tidak baku, karena seharusnya menggunakan kata MI, tidak menggunakan huruf E. Kata selanjutnya masih berada di tempat yang sama, yaitu kata telur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut tidak baku karena menggunakan huruf O, yang seharusnya menggunakan huruf U. Jadi kata baku yang sebenarnya adalah telur, bukan telur. Kata yang ketiga juga sering kita temui di warung-warung makan, yaitu kata teh anget. Kata tersebut tidak baku karena menggunakan kata anget. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang seharusnya adalah hangat, menggunakan huruf H dan A, bukan E. Jadi seharusnya teh hangat. Kata yang selanjutnya masih di tempat yang sama, yaitu kata nomor telepon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang seharusnya adalah telepon, menggunakan huruf E di tengah tel dan pon. Jadi, kata baku yang sebenarnya adalah telepon, bukan telpon. Kata selanjutnya sering kita temui di minimarket ataupun tempat-tempat yang menjual peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Seperti kata box yang menggunakan huruf X, B-O-X. Kata ini tidak baku karena kata baku yang seharusnya adalah box yang menggunakan huruf K dan S, B-O-K-S. Kata yang kelima juga sering kita temui di tempat-tempat makan, yaitu kata sate. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seharusnya menggunakan huruf akhiran A dan I, bukan E. Jadi seharusnya bukan sate, tapi satai. Yang ketujuh, kata ini juga sering kita temui di tempat-tempat seperti minimarket ataupun swalayan. Kata ini adalah spons. Kata ini tidak baku karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spons itu menggunakan huruf S di akhirannya. Jadi spons, bukan spon. Kata yang selanjutnya masih di tempat yang sama, yaitu tisu, menggunakan huruf E di akhiran kata tisu. Kata ini tidak baku karena dalam bahasa Inggris pun menggunakan double S, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata tisu menggunakan huruf tisu, tidak menggunakan huruf E. Jadi kata yang sebenarnya adalah tisu. Kata ini sering kita temui seperti di swalayan-swalayan yang menjual bahan-bahan untuk dapur, yaitu kata bawang bombay yang menggunakan huruf Y. Kata yang seharusnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bombay yang menggunakan huruf I. Jadi kata yang seharusnya adalah bombay. Kata yang kesembilan, kata ini sering kita temui di seperti ATK ataupun tempat-tempat perlengkapan sekolah, yaitu kata fotokopi. Pada kata ini mengandung dua unsur bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata ini seharusnya menggunakan kata awalan F dan diakhiri huruf I. Kata ini sering kita temui menggunakan huruf Y belakangan, diakhiri huruf Y, ataupun menggunakan kata kopi yang menggunakan huruf C, bukan K.
Jadi seharusnya kata ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah fotokopi yang menggunakan huruf F, K, dan I di akhirnya. Kata yang ke-11 adalah kata yang sering kita temui di warung minuman, yaitu kata coklat yang menggunakan ejaan C-O-K-L-A-T, coklat. Kata ini tidak baku karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang seharusnya adalah coklat yang di tengahnya menggunakan huruf E, coklat. Jadi seharusnya penulisan yang benar adalah coklat. Selanjutnya masih di tempat yang sama, yaitu kata mineral. Ya, seharusnya kata mineral tidak menggunakan huruf E di akhirnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mineral memang tidak menggunakan huruf E. Jadi kata yang seharusnya dituliskan adalah mineral yang tanpa huruf E. Kata yang ke-13 masih di tempat yang sama juga, yaitu kata komplit. Kata komplit yang seharusnya adalah komplet yang menggunakan huruf E, bukan I. Jadi, penulisan yang benar adalah komplet. Kata yang selanjutnya adalah kata diapers. Kata ini tidak baku karena menggunakan huruf S di akhirannya. Karena seharusnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diapers itu tidak menggunakan huruf S. Kata ke-15 saya temukan di buku cerita milik adik saya, yaitu cerita Si Molek. Dalam buku cerita ini, kata yang tidak baku adalah kahyangan yang menggunakan huruf H. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang seharusnya baku adalah kayangan yang tidak menggunakan huruf H. Kata yang selanjutnya adalah kata murah yang menggunakan triple A. Kata ini sebenarnya sudah baku, tapi kata ini menggunakan pemborosan huruf, yaitu huruf A. Kata yang seharusnya menggunakan huruf A-nya hanya 1 kali, tidak 3 kali. Jadi kata ini menjadi tidak baku karena penggunaan huruf A yang terlalu berlebihan. Jadi kata yang seharusnya adalah murah. Itulah sebagian dari contoh-contoh kata tidak baku yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita temui di sekitar kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.